Setelah mendengarkan Zenni bertanya tentang Zenjian, tatapan Xiao Yan langsung mengelak. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak berbicara. Ekspresi Xiao Yan membuat hati Zenni bahkan ragu-ragu. Dia menatap Xiao Yan dengan cermat, matanya yang berbinar khawatir dengan kecemasan. Semua orang juga memperhatikan mata Xiao Yan mengelak, dan khawatir tentang Xiao Yan. Berharap apa yang dikatakan dari mulut Xiao Yan bukanlah kematian Zenjian dalam pertumpahan darah pembunuhan, apalagi dia membunuh Zenjian. Faktanya, alasan mengapa Xiao Yan tidak pernah menyebut Zenjian bukanlah karena dia telah melupakannya, tetapi karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada Zenni. Bagaimanapun, Zenjian adalah saudara laki-laki Zenni, dan seorang jenius tiada taraf yang belum pernah bertemu dengan keluarga Zen selama puluhan ribu tahun, tetapi sekarang ada di tangannya. Dia khawatir Zenni tidak akan menerimanya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya melihat langsung ke Zenni dan menjawab, telah berhubungan. Meskipun suaranya lembut, saya tidak bisa menyembunyikan boneka di dalamnya. Begitu kata-kata Xiao Yan berakhir, Zenni menatap Xiao Yan dengan gugup dan bertanya, Bagaimana kabar Zenjian? Petik 2. Xiao Yan berkedip dan ragu-ragu berkata, aku bertarung dengan Zenjian, Zenjian dikalahkan. Dan jantung pedang hancur. Le Shaolong bertanya, pedang hati dihancurkan? Jadi, Zenjian sudah mati? Petik 2. Melihat Xiao Yan mengangguk, kulit Xiao Yao tiba-tiba menjadi pucat, dan dia takut melihat Zenni dengan gelisah. Zenni juga cantik, wajahnya cemberut, dan sepasang Liu Mei mengerutkan kening. Melihat wajah Zenni menjadi dingin, Long Yan berkata dengan cepat, saudari Zenni. Oh tidak, Bibi Zenni, kamu tidak tahu situasinya saat itu. Ayahku sangat sabar dan sangat sabar, tetapi Zenjian telah untuk membunuh ayahnya. Petik 2. Ternyata penjelasan Long Yan melegakan semua orang yang mengkhawatirkan Xiao Yan. Dan wajah Zenni sedikit lega. Xiao Yan berkata dengan nada meminta maaf, Zenjian terpaksa bertarung. Dan aku mulai dengan keras, aku harus mengambil tembakan. Jangan bicara. Zenni mengangkat tangannya dan menyela Xiao Yan, aku tahu. Kakakku pasti untukmu karena alasanku. Aku masih harus berterima kasih karena telah berbicara, jika kamu tidak melihatnya di wajahku. Zen Jianzai, saya khawatir bawahan Anda tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Dan hidupnya adalah kebaikan terbesar Anda baginya. Namun, Zen Jian adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Zen dan bahkan seluruh umat manusia. Dia dihapuskan olehmu, dan itu pasti akan menyebabkan kejutan besar bagi keluarga Zen. Saya khawatir ayah saya akan marah dan tidak baik untuk rumah Xiao. Petik 2. Ketika kekhawatiran ini muncul, Xiao Yao yang mengkhawatirkannya tiba-tiba berkeringat dingin, merasa seolah-olah dia diremas oleh batu besar yang tak terlihat di dalam hatinya, dan bertanya dengan mendesak, maksud nona wanita? Xiao Fu angkat tangan. Le Shaolong dan yang lainnya tiba-tiba berubah karena bayangan kekuatan Super Zen mungkin dibayangi. Dia tidak memperhatikan detail Xiao Yao yang memanggil ayah Zenni sebagai pemilik. Tetapi mulut King Haoran menyeringai tanpa jejak.
Zenny mengangguk dengan khawatir dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Ayahku sangat mengangkat wajah untuk balas dendam di antara para junior. Dan balas dendam yang terbentuk dalam pertumpahan darah pembunuhan dengan kemampuannya sendiri. Dia pindah ke Xiao, bukan hal yang mulia, tapi ayahku adalah pria yang menghargai prestise. Dan kejeniusan yang tiada taraf di klan dihapuskan. Beginilah cara dia menahan nada ini. Aku khawatir itu akan sangat mempengaruhi pikirannya. Gengsi. Jadi, saya benar-benar tidak bisa mengatakan. Dalam posisinya, banyak ide bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Petik 2. Kata-kata Zenny menyebabkan hati semua orang meledak. Le Shaolong mengerutkan kening. Dan matanya tertuju pada King Haoran, berkata, "Iblis, kamu adalah iblis. Ayah Zenny adalah kaisar." Saya pikir ini benar, terserah Anda untuk berbicara tentang masalah ini. Bisakah Anda berbicara dari sudut pandang kaisar sebuah keluarga? Jika Anda ditemui dalam masalah ini, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Ya, iblis, cepatlah dan bicaralah, agar kita memiliki nomor di hati kita. Petik 2. Xiao Yao sangat cemas sehingga dia menatap King Haoran dengan penuh semangat. Zenny dan yang lainnya juga memandang King Haoran dengan tatapan gelisah. Tetapi hanya Xiao Yan yang tidak merasa gelisah saat memandang King Haoran dengan cemas. Tetapi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Faktanya, King Haoran selalu bertanya-tanya bagaimana ayah Zenny akan menangani masalah ini. Setelah mendengarkan Le Shaolong dan Xiao Yao bertanya, dia berkata setelah sedikit mengeluh. Dalam posisi kami, berkali-kali saya tidak dapat menahan diri. Saya perlu mempertimbangkan semua pro dan kontra. Selama itu baik untuk keluarga atau seluruh ras. Tidak akan ditentukan oleh suka atau tidak suka seseorang atau oleh emosi bawahannya. Singkatnya, situasi keseluruhan adalah yang terpenting. Petik 2. Zenny bertanya dengan tegas, jadi menurutmu, bagaimana ayahku akan menilai pro dan kontra tentang masalah Zhenjian? Petik 2. Xiao Yao juga buru-buru bertanya, kamu kaisar iblis, jika kamu adalah kepala rumah. Nona, saya hanya membuat analogi. Jika kaisar iblis adalah kepala keluarga Zen, keputusan apa yang akan Anda buat? Petik 2. Oh, jangan khawatir dulu, mungkin tidak seburuk yang kamu takutkan. King Haoran menghibur Zenny dan Xiao Yao, lalu meminta maaf kepada Zenny. MS. Zen Zongfu, kepala keluarga Zen. Zen Zongfu, saya mengerti, tenang, tidak impulsif, kota yang dalam, pikiran yang dalam. Dan sangat keras kepala, hal-hal kecil didelegasikan kepada bawahannya. Tetapi mereka sewenang-wenang dalam hal-hal besar. Mereka memberikan perhatian yang sama kepada bawahan mereka. Tetapi mereka juga mengambil bidikan yang bagus. Sangat ganas, dalam umat manusia, semuanya didasarkan pada kepentingan keluarga Zen. Dan di luar, semuanya didasarkan pada kepentingan umat manusia, tetapi ada gambaran besarnya. Dan konsesi akan dibuat untuk gambaran besarnya. Ini jelas merupakan pria yang pribadi dan kompeten. Jika saya adalah dia, saya pasti akan mencari pendapat dari para tetua dalam keluarga sebelum membuat keputusan, tetapi terlebih lagi, itu adalah pertimbangan menyeluruh dari faktor-faktor lain.
Petik 2. Pada titik ini, King Haoran berhenti, menatap Xiao Yao dan Zenni, dan memikirkannya sebelum berkata, "Saya perlu mengetahui dua hal. Izinkan saya menanyakan hal pertama terlebih dahulu." Patriark tua berani bertanya apakah keluarga Xiao adalah cabang dari keluarga Zen atau keluarga afiliasi? Petik 2. King Haoran bertanya, kecuali Xiao Yan, Xiao Yao, dan Zenni yang terkejut. Otak orang lain langsung menjadi kosong, dan mata mereka beralih ke Xiao Yao dan Zenni. Xiao Yao yang terkejut melontarkan pandangan bertanya pada Xiao Yan. Dan Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengangguk sebelum menjawab King Haoran dengan senyum pahit, "Ya, orang-orang Xiao memang merupakan keluarga afiliasi dari keluarga Zen. Namun, lelaki tua itu sangat aneh. Keluarga Zen dan saya tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada keluarga Xiao. Hanya keluarga Xiao, aku, Xiao Li, Xiao Long, dan Xiao Yan yang tahu." Bagaimana Kaisar Iblis tahu? Petik 2. King Haoran, hehe, tersenyum. "Saya menebak dari sikap patriark tua terhadap Nona Zenni. Anda lebih menghormati keturunan Nona Zenni daripada saya, Kaisar Iblis. Apakah Anda akan mengatakan bahwa hubungan Anda merangsang pikiran? Namun, ini hanya spekulasi, dan saya belum yakin." Sampai patriark tua baru saja menyebut Zen Zongfu sebagai kepala keluarga, bukan kepala Zen atau kaisar. Pada dasarnya saya mengkonfirmasi tebakan saya. Petik 2. Begitulah. Kaisar Iblis sangat berwawasan luas. Xiao Yao menggaruk kepalanya dan dengan gelisah mencuri tanggapan dari Le Shaolong dan yang lainnya. Pada saat ini, King Muer sangat kesal dengan orang-orang Xiao. Keluarga macam apa ini? Sejak saya mengenal para skamer kecil, orang-orang Xiao telah menghadapi bahaya kepunahan 2 kali. Saya belum pernah melihat keluarga Zen diselamatkan sekalipun. Mereka bahkan tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Apalagi membalaskan dendam orang-orang Xiao. Bahkan patriark tua berhasil menembus 5 bintang dengan usahanya sendiri. Petik 2. Diam. Petik 2. King Haoran membanting King Muer dengan keras, dan kemudian dia meminta maaf kepada Zenni. Muer memiliki temperamen yang lurus, dan Nona Zenni tidak boleh masuk ke dalam hatinya. Petik 2. Zenni tersenyum dengan enggan. Muer mengatakan semua fakta. Hanya saja sebagai anggota keluarga Zen, saya tidak bisa banyak bicara. Petik 2. Xiao Yao sibuk menjelaskan kepada King Haoran dan King Muer, dan juga kepada Xiao Yan dan Le Shaolong. Kamu tidak bisa menyalahkan pemiliknya. Ketika lelaki tua itu pertama kali tiba di daratan kaisar, dia membawa Xiao Li, Xiao Long, dan lainnya untuk bergabung dengan keluarga Zen. Kami terutama ingin memiliki tanah air keluarga Xiao sendiri. Tetapi dengan kekuatan kami yang rendah dan rendah, itu tidak mungkin. Petik 2. Xiao Yao terjebak dalam kenangan masa lalu. Suatu hari, pemilik tiba-tiba datang menemui saya dan bertanya apakah saya ingin pergi ke Dizu untuk membangun keluarga afiliasi untuk keluarga Zen. Saat itu, hati saya sangat bersemangat. Meskipun Dizu terpencil, itu juga rumahnya sendiri. Untuk membantu orang-orang Xiao membangun pijakan di Dizu, pemilik secara khusus memanggil Kaisar Bintang 4 untuk pergi ke Dizu bersama kami.
dan membiarkan Kaisar Bintang 4 untuk sementara mengubah namanya menjadi Xiao. Jadi kami telah mendirikan pijakan di Dizu, rumah orang Xiao sendiri. Dalam hati, saya berterima kasih kepada pemiliknya. Karena itu, mata Xiao Yao penuh rasa terima kasih kepada ayah Zenni. Setelah menenangkan emosinya, dia memikirkannya sebelum melanjutkan. Saya tidak ingin orang luar tahu bahwa kami adalah keluarga afiliasi keluarga Zen. Itu juga keputusan yang saya buat dengan Xiao Li dan Xiao Long. Bukan karena kami ingin menyingkirkan keluarga Zen, tetapi karena kami tidak ingin hidup di bawah perlindungan keluarga Zen selamanya sebagai keluarga afiliasi. Kami ingin memulai jalan perbaikan diri dan kemakmuran. Sampai saat ini, saya terus terang memberitahu pemiliknya. Saya berkata kepada pemiliknya, saya ingin membawa orang-orang Xiao bangkit dengan kemampuan saya sendiri. Petik 2. Xiao Yao tertawa getir pada dirinya sendiri. Pada saat itu, saya dielu-elukan sebagai jenius pertama di Zu, dan saya sangat sombong. Ketika saya pertama kali menerobos ke Bintang 4 akhir, pemiliknya mengirim seseorang untuk mengirim baju besi dalam Bintang 7 atas nama pribadi. Saya menolak. Saya pikir saya memiliki kemampuan untuk menerobos ke Bintang 5 sendirian. Namun, betapa sulitnya untuk terus meningkat. Tepat ketika saya membuat persiapan terakhir untuk Kaisar Bintang 5, saya tidak sengaja kehilangan tanda pemakan jiwa dari keluarga iblis jiwa. Saya tidak tahu bahwa jiwa keluarga iblis tahu bahwa kami adalah keluarga afiliasi dari keluarga Zen. Itu murni kebetulan untuk sengaja menargetkannya. Singkatnya, jalan saya menuju peningkatan diri sangat rusak. Petik 2. Anda semua tahu hal berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan keluarga Zen untuk keluarga Zen. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Xiao menentukan bahwa status keluarga Xiao di keluarga Zen tidak boleh tinggi. Dan orang-orang dari keluarga Xiao tidak mungkin dihormati oleh keluarga Zen. Namun, menurut saya, keluarga Zen tidak ada salahnya di benua Kaisar. Petik 2. Begitu, maka setiap orang telah sepenuhnya memahami hubungan antara Xiao dan keluarga Zen, dan memiliki beberapa pemahaman tentang sikap keluarga Zen terhadap keluarga Xiao. King Haoran menyesali, ya, kekuatan, semuanya tergantung pada kekuatan untuk berbicara. Nona Zenni, hal kedua yang perlu saya ketahui adalah bertanya kepada Anda. Meskipun selama bertahun-tahun hubungan ayahmu dengan pamanmu tidak terlalu harmonis dan kamu sedikit terpisah secara emosional, tetapi Xiao Fu memiliki hubungan yang signifikan dengan Sang Meng dan Nona Zenni. Saya tidak percaya dia tidak mengikuti Xiao Fu. Yang perlu saya ketahui adalah seberapa banyak yang dia ketahui tentang Xiao Fu. Dengan kata lain, apakah paman Anda dan Anda menceritakan atau mengungkapkan kisah di dalam Xiao Fu kepada ayah Anda? Petik 2. Ketika King Haoran berbicara tentang kesenjangan emosional antara dia dan ayahnya, penampilan Zenni sedikit redup. Tetapi ketika King Haoran bertanya apakah dia telah mengungkapkan kisah dalam Xiao Fu kepada ayahnya, wajah Zenni langsung muncul. Dengan sentuhan merah, dia menjadi tenang, mengangguk, dan berkata, "Saya memberitahu paman saya saat itu untuk mendapatkan resep cairan Qingling.
Sang Meng keluar dari kediamannya untuk membantu Xiao Yan mengatur Xiao Fu dan membentuk sekutu dengan Xiao Fu. Ayah saya terkejut. Saya pikir itu hanya demi uang. Saya pikir paman saya juga terlalu merendahkan untuk memahami mengapa paman saya melakukannya. Mungkin karena ini, mungkin saya di Xiao Fu. Dia memberi perhatian khusus pada perkembangan Xiao Fu. Bagi saya sengaja mengungkapkan beberapa hal tentang Xiao Fu kepada paman saya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan paman saya kepada ayah saya untuk meningkatkan status Xiao Fu di benak ayahnya. Petik 2. Semua orang mendengar. Bagaimana dia tidak tahu bahwa Zhen Ni melakukan ini agar ayahnya mengenali Xiao Yan. Satu demi satu menatap Xiao Yan dengan penuh arti. Xiao Yan tersentuh di dalam hatinya atas niat baik Zhen Ni. Tetapi pemikiran tentang Zhen Jian membuat semua upaya Zhen Ni sia-sia. Dan mau tidak mau melemparkan pandangan menyesal pada Zhen Ni. Zhen Ni mengembalikan Xiao Yan dengan senyum meyakinkan dan menoleh ke King Haoran dengan gugup. Dan bertanya, Kaisar Iblis, Anda tahu kedua hal yang perlu Anda ketahui. Jadi keputusan seperti apa yang akan Anda buat? Petik 2. King Haoran sepertinya sengaja menggoda Zhen Ni dengan cemas. Dia tidak segera menjawab Zhen Ni, tetapi menghela nafas, niat emes. Zhen Ni benar-benar baik. Kemudian dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Xiao Yan dalam-dalam. Kemudian, mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia memandang Zhen Ni, yang terlalu cemas. Dan tersenyum, jika aku ayahmu, aku tidak hanya tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik pada Xiao Fu, tapi aku akan membuangnya. Mereka ke Xiao Yan cabang Zaitun bahkan memberi Xiao Fu beberapa keuntungan dan mencoba menarik Xiao Yan sejauh mungkin. Petik 2. Apa? Petik 2. Semua orang kaget, heran, dan takjub. Zhen Ni sangat gembira sehingga dia bertanya dengan gembira, benarkah? Apakah ayah saya benar-benar marah pada rumah Xiao? Petik 2. King Haoran menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan geli, saya pikir itu berantakan untuk sepenuhnya memahami apa artinya peduli. Nona Zhen Ni, berdasarkan kecerdasan Anda, pemahaman Anda tentang ayah Anda, dan penilaian Anda seharusnya tidak melakukannya membuat penilaian ini. Kamu terlalu mengkhawatirkan seseorang, hatimu terganggu. Petik 2. Wajah Zhen Ni memerah menjadi awan terindah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke King Haoran. Setelah melirik Xiao Yan, dia menjadi tenang dan mengangkat kepalanya. Dan berkata dengan pelan, Kaisar Iblis jangan mengolok-olok Zhen Ni. Kaisar Iblis, kepala Zhen Ni agak berantakan. Dan dia juga meminta Kaisar Iblis untuk menyelesaikan kebingungannya. Petik 2. Yah, wanita yang sedang jatuh cinta itu benar-benar bodoh. King Haoran menghela nafas dalam hatinya dan berpikir sejenak, berkata, Zhen Jian dihapuskan. Sungguh kerugian besar bagi keluarga Zhen. Namun, keluarga Xiao adalah keluarga afiliasi dari keluarga Zhen. Dan sekarang seorang jenius tiada taraf telah muncul di keluarga Xiao. Dan kejeniusan tiada taraf ini lebih baik dan lebih mempesona daripada Zhen Jian. Dan itu jelas merupakan kejeniusan pertama yang memang pantas diterima. Kaisar Bintang 5.
Meskipun jenius tak tertandingi ini tidak memiliki nama belakang Zhen, bagaimanapun itu milik keluarga Zhen. Dengan kata lain, penghapusan Zhen Jian oleh Xiao Yan adalah kejeniusan tak tertandingi dari keluarga Zhen. Anda berkata, jika Anda adalah ayah Anda, karena kemarahan sesaat, Anda akan menghancurkan Xiao Fu dan membunuh Xiao Yan untuk Zhen Jian yang telah dihapuskan? Petik 2. Zhen Ni sangat energik, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ya, orang-orang Xiao adalah keluarga afiliasi keluarga Zhen. Maka Xiao Yan adalah jenius tak tertandingi dari keluarga Zhen. Mengapa saya tidak memperhitungkan ini? Melihat Zhen Ni, Xiao Yao, dan semua orang menunjukkan kegembiraan dalam kesendirian. Hanya Xiao Yan yang tidak terlalu tidak setuju. King Haoran melanjutkan. Dengan kecerdasan ayahmu, setelah mengetahui perkembangan pesat Xiao Fu, tidak mungkin untuk berpikir tentang Xiao cepat atau lambat. Klan akan berkembang menjadi kekuatan besar. Keluarga lemah manapun yang memiliki kekuatan untuk melawan pengadilan afiliasi kekuatan besar akan dipisahkan dari afiliasi kekuatan besar itu. Contoh seperti itu tidak ada habisnya di daratan karena tidak ada tindakan pembalasan yang dilakukan terhadap Xiao House. Apakah ayahmu akan menunjukkan kebaikannya kepada orang-orang Xiao setelah mereka berkembang menjadi kekuatan yang kuat? Nada King Haoran tiba-tiba meningkat, tidak, dan memberi arang di salju. Oleh karena itu, serendah apapun status orang Xiao di mata keluarga Zhen, dia akan memberikan perhatian khusus kepada orang Xiao untuk menarik mereka. Dia pasti akan membutuhkan bantuan paling banyak selama pembangunan orang-orang Xiao. Tunjukkan kebaikan kepada orang-orang Xiao, dan bahkan berikan dukungan kepada orang-orang Xiao. Tapi sekarang, ini adalah saat yang tepat, dan ketika Xiao Yan menghapus Zhen Jian, dia tidak mengejar orang Xiao, tetapi menunjukkan kebaikan kepada orang Xiao. Sulit bagi orang Xiao untuk tidak menerimanya. Petik 2. Wow. Petik 2. Semua orang sangat gembira, dan King Muer melompat kegirangan. Jadi, apakah pembohong kecil itu meninggalkan Zhen Jian? Saudaraku, katamu, dukungan seperti apa yang akan diberikan keluarga Zhen kepada orang-orang Xiao? Petik 2. King Haoran tertawa dengan marah. Bagaimana saya bisa tahu ini? Namun, itulah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang Xiao. Apa yang tidak dibutuhkan orang Xiao tidak ada artinya. Petik 2. Apa yang paling dibutuhkan orang-orang Xiao sekarang? Apa yang dibutuhkan orang-orang Xiao sekarang? Sepertinya tidak ada yang hilang. Zhen Ni, yang bebas dari kekhawatiran, memulihkan kecerdasannya, matanya bergerak. Dan dia berkata, wilayah, harta yang bagus. Petik 2. Mata semua orang cerah, dan Xiao Yan gelisah. Ya, yang paling dibutuhkan orang-orang Xiao saat ini adalah harta yang bagus. Le Shaolong bersukaria, haha, hal buruk telah berubah menjadi hal baik. Dengan cara ini, kebangkitan rakyat Xiao akan lebih cepat. Tapi dia tidak senang melihat Xiao Yan, dan segera mengerti apa yang dikhawatirkan Xiao Yan. Dan dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya, hanya saja tidak ada makan siang gratis di dunia. Dan keluarga Zhen memberikan keuntungan ini kepada orang Xiao. Dan mereka pasti akan meminta orang Xiao untuk mengungkapkan identitas keluarga terafiliasi. Dari keluarga Zhen memiliki batasan tertentu pada orang Xiao.
Sulit bagi orang Xiao untuk mandiri seperti sebelumnya. Saya khawatir Xiao Shao mungkin tidak mau. Petik 2. Kata-kata Le Shaolong membuat semua orang memandang Xiao Yan. Zenni bahkan diam-diam mengeluarkan keringat setelah bersuka cita. Dia tahu Xiao Yan biasanya terlihat santai, dan bahkan memiliki sifat keras kepala. Namun, dia pada dasarnya sangat keras kepala dan tidak memiliki rasa memiliki keluarga Zen. Hubungan antara klan dan keluarga Zen akan langsung putus. Dan kemungkinan dia dan Xiao Yan bersatu akan menjadi sangat tipis. Dia takut Xiao Yan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi dia tidak menunjukkan harapan apapun dalam penampilannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti sangat terjerat saat ini. Dia berharap Xiao Yan dapat membuat keputusan setelah berpikir dan menimbang dengan hati-hati. Dan dia juga ingin melihatnya di hati Xiao Yan. Pada akhirnya ada beberapa. Saya harus mengatakan bahwa Zenni benar-benar mengenal Xiao Yan. Dan Xiao Yan benar-benar luar biasa situasi kusut saat ini. Dan itu hampir persis sama dengan pemikiran Zenni. Jika keluarga Zen melemparkan cabang zaitun ke arahku, tampaknya itu membantu kebangkitan orang-orang Xiao. Tetapi sebenarnya itu adalah ancaman yang terselubung. Mengambil Zhenjian sebagai masalah mengancam keberadaan permanen kami sebagai anak perusahaan dari keluarga Zen. Tapi saya tidak punya rasa memiliki keluarga Zen. Jika bukan karena Zenni, saya bahkan tidak berpikir saya ada hubungannya dengan keluarga Zen. Mengapa saya harus terikat dengan keluarga Zen? Hanya karena saya takut jika saya tidak menerima wajah pemilik rumah Zen. Apakah pemilik rumah Zen akan bertemu dengan prajurit pedang Xiaofu dalam kemarahan? Sial, apakah aku Xiao Yan takut pada banyak hal? Selama Xiaofu memiliki masa perkembangan, siapa takut siapa yang belum tahu. Tapi, jika saya tidak menerimanya, ayah Zenni akan membenci saya. Sangat sulit bagi saya dan Zenni untuk bersatu. Saya akan kehilangan kasih sayang Zenni untuk saya. Bagaimana saya harus memilih? Petik 2. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak membuat keputusan. Dia mengangkat matanya dengan susah payah dan bertanya dengan sedikit kelemahan. Saya ingin meminta semua orang untuk membantu saya menganalisis dan menganalisis. Jika saya menolak ranting zaitun yang dibuang oleh keluarga Zen, apa yang akan terjadi? Petik 2. Zenni berbisik, benar saja, dan hatinya menegang. King Haoran segera menjawab, saya pikir Zen Zongfu akan merasa sangat kehilangan muka. Mengatakan sesuatu yang canggung, dan berpikir Anda tidak tahu malu, dan Anda akan marah. Namun, itu tidak cukup untuk memotivasi orang-orang Xiao. Lagi pula, sulit untuk mengatakan bahwa tidak mudah untuk terlibat. Apalagi pemimpin aliansi bisnis Zen Bufan pasti akan menengahi Anda. Dan Nona Zenni juga ada di Xiaofu. Petik 2. Zenni menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan memainkan peran besar di sini. Itu faktor terkecil yang akan dipertimbangkan ayah saya. Dia melingkarkan tangannya dengan gugup. Yuzi menepuk lengannya dengan ringan dan berpikir. Dan berkata, namun, kata-kata Kaisar Iblis sangat masuk akal. Kemungkinan melakukan sesuatu pada Xiaofu seharusnya tidak tinggi. Tetapi ayahnya akan mengajukan persyaratan, dan meminta saya untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dari Xiaofu dan kembali ke Liga Sang Meng.
dan memutuskan semua kontak dengan Xiao Fu. Petik 2. Begitu ucapan Zenny keluar, wajah semua orang tiba-tiba menjadi bermartabat. Semua khawatir tentang bagaimana Xiao Yan akan memutuskan.